Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita bertemu lagi dalam kajian Senin sore ya, yang kita laksanakan di hari Jumat. ya pokoknya bebas ya, nama dengan kenyataan itu tidak harus selalu sama kita ya. Membiasakan di zaman sekarang apa masih postmodern gitu ya, atau zamannya udah beda itu. Kan dulu modern, dulu postmodern, sekarang zaman apalah gitu ya. Zaman canggih. Ya. Ya, kita harus membiasakan diri dengan sesuatu yang nggak nyambung gitu ya. Ini adalah zaman kita. Seperti itu, segala sesuatunya serba gak nyambung gitu. Nah, kita masih melanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir, ini yang jauh biasanya lebih ingat ya. Kak Ahmad, terakhir kita bahas apa? Terakhir bahas istri-istrinya, saya masih istri-istri. Istri-istri siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Namanya teh asal-asal nama ya. Ya. Kemungkinan dari kitab apa gitu. Ya. Itu yang saya ingat. Ya. Sarah, Hajar, Ketura itu ya. Udah. Kang Luki, naon Kang Luki? Yang terakhir Haran. Yang Haran, kakaknya berartinya. Udah. Kang Rizky, apa tuh yang dibahas? Yang ngerekam mah konsentrasi ngerekam. Ya, jadi kita sudah membahas istri-istri Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, itu ya. Dan sekarang karena nggak ada lagi di kertasnya ya. Habis, kita lihat kronologinya sekarang. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilahirkan sekitar tahun 1997 sebelum Masehi di kota Ur, Irak. Gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan sekitar tahun 1997 sebelum Masehi di kota Ur, Irak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa yang saya sebutkan tadi itu bukan sebuah kepastian. Gitu. Angka 1997 ini berdasarkan katanya pembacaan lurus katanya. Entah apa maksudnya pembacaan lurus itu ya. Kalau menurut Dr. Maurice Bucay itu ya, ini berdasarkan pembacaan lurus terhadap Bible, Alkitabnya orang-orang Nasrani dan tanah kitab sucinya orang-orang Yahudi. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir tahun 1997. Tapi saya yakin ya, beberapa tahun atau berapa puluh tahun ke depan, pernyataan ini akan diganti oleh data yang lebih akurat. Bisa jadi Nabi Ibrahim itu mungkin hidup sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Ya. Tapi ya ini data yang sekarang dipegang oleh para sejarawan. Jadi mari kita pegang bersama, walaupun nggak kelihatan ya, pegang aja gitu. Tahun 1997 sebelum Masehi. Kemudian beliau juga disebutkan dilahirkan di kota Ur, Irak. Kota Ur, Irak. Sekali lagi, ini pun bukan data yang pasti. Ini adalah sebuah dugaan di kalangan sejarawan. Dasar dugaannya adalah di dalam Bible, kitab sucinya saudara-saudara Kristen, itu disebutkan bahwa Haran, kakaknya Nabi Ibrahim, meninggal di tempat kelahirannya di Ur Kasdim. Di Ur Kasdim. Ya. Sehingga dikatakan bahwa Haran itu lahir dan meninggalnya di Ur Irak, karena ada kata Ur Kasdim itu. Tapi kalau kita merujuk pada Quran, Ur Kasdim itu sepertinya merujuk kepada tungku pembakaran yang
ada di Kasdim. Karena kata Ur itu berarti api atau tungku pembakaran. Merujuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Bukan merujuk ke kota Ur gitu. Dan pernyataan di Quran ini dikonfirmasi dalam gulungan-gulungan yang ditemukan di Laut Mati. Nah, Kang Ahmad, Kang Luki pasti udah pernah mendengar ya urusan Laut Mati ya. Setidaknya pernah bermimpi mau ke sana gitu. Ke Laut Mati. Iya, yang ngambang itu ya. Iya. Ya alhamdulillah kenal Laut Mati itu sejak SD ya, ada buku serial ilmu pengetahuan alam, ada foto orang-orang lagi ngambang di laut gitu ya. Di situnya ada tulisan Laut Mati gitu. Orang baca buku itu di laut gitu sambil gini. Gak pakai balon ya. Karena tingkat salinasinya tinggi ya. Salinasi itu bukan ganti nasi maksudnya ya. Ya salin tuh ganti nasi ya, nasi itu ya. Salinasi itu tingkat apa? Kadar garam ya. Salinasi, salinitas. Kewiyahan. Salinasi atau salinitas ya? Iya. Gitu. Laut Mati, ya Laut Mati. Kita ujung Nabi Nuh. Ya? Nabi Nuh, banjir Nabi Nuh teh dirinya terakhir. Ada yang bilang itu pas Nabi Lut. Sodom. Pokoknya bekas Sodom. Iya. Tapi ada yang bilang bahwa pada masa kaum Lut itu sudah ada katanya Laut Mati itu. Allahu a'lam ya. Ini belum saya perdalam masalah Laut Mati itu. Ya, mungkin ya mudah-mudahan lah kita punya kesempatan datang ke Laut Mati, mendengarkan langsung gitu ya. Dari guide-guide di sana ya. Laut Mati itu kan ada bagian Israelnya, ada bagian Yordanianya. Iya ada gitu ya. Tuh. Dan Laut Mati ini terkenal tahun 1948 kalau nggak salah ya, 47 itu. Ketika seorang penggembala yang bernama Muhammad kalau tidak salah namanya, itu menemukan gulungan-gulungan di dalam sebuah gua itu, yaitu Gua Qumran yang sering dikenal itu. Itu waktu kuliah ya, ada temen yang entah kenapa lah orang ini gitu ya. Ketika nggak ada dosen waktu itu, maka kita sekelas tuh sepakat maju ke depan satu-satu bicara lah gitu ya, bicara daripada bengong ya, nggak ada dosen, ya udah kita diskusi. Nah ada temen yang maju ke depan, lalu dia bilang seperti ini, Muhammad itu sebetulnya orang stres katanya. Ini wah gitu, kok gitu, kaget gitu ya. Masa ini di Universitas Islam gitu. Ada orang bilang seperti ini, Muhammad itu orang stres katanya. Nah pas dia lagi stres, dia jalan-jalan katanya. Ya dalam hatinya pengen mukul gitu ya. Tapi kalau mukul saya dikeluarin nanti gitu. Iya. Jadi pas lagi stres itu Muhammad ngambil batu, lalu melihat gua, dilempar itu batu ke gua. Tiba-tiba terdengar suara prang gitu pecah. Kaget katanya Muhammad ini, lalu dia lari. Tapi karena penasaran, dia balik lagi menghampiri gua itu. Ternyata di sana ada model-model tembikar gitulah gitu ya, gentong kayak gitu, yang pecah karena lemparan batu tadi, dan ternyata di dalamnya ada lembaran-lembaran tulisan. Pas dibuka, ternyata isinya Iqra katanya. Wah, gitu ya. Oh, ini temen di kampus Islam yang ngomong kayak gini. Iya. Kampus Islam ya. Nah ternyata nggak jauh dari itu tahun 98 ya. Tidak jauh dari waktu itu saya menemukan sebuah buku judulnya Gulungan Laut Mati. Ya, penemuan di Gua Qumran. The Dead Sea Scroll. Bukunya nggak terlalu tebel lah, sekitar 60-80 halaman. Gitu ya. Sekali baca, tamat itu. Nah, ternyata kisah yang tadi itu ada, yang dikutip sama temen itu. Ternyata itu bukan Nabi Muhammad SAW.
Tapi itu kisah Muhammad penggembala yang hidup di abad 20. Ya, ketika Muhammad sang penggembala ini bukan Nabi Muhammad, lagi jalan-jalan gitu ya. Lagi jalan-jalan, dia ngambil batu lempar ke gua. Prang, ada bunyi pecah, dia samperin, pas dibuka ada gulungan. Dia ambil, dia jual di pasar loak gitu. Dengan harga murah. Nah, kemudian datanglah seorang profesor Yahudi ketika menemukan gulungan ini, kaget dia gitu ya. Lalu dibeli, diteliti, lalu dicari ini di mana sumbernya. Ditemukanlah yang namanya Gua Qumran itu, lalu ya mulai dilakukan penggalian besar-besaran. Dan tidak lama dari itu tahun 1967 itu ya, itu 48 ke 67 berapa 19 tahun ya. Itu kan Yordania, Laut Mati masih milik Yordania keseluruhannya. Diserang sama Israel sehingga terbagi dua Laut Mati itu. Nah, yang bagian ada Gua Qumran itu diambil alih sama Israel gitu. Ya, gitu ya. Nah, di Laut Mati ini ditemukan yang namanya kisah Nabi Ibrahim itu dibakar. Gitu. Ada ternyata kisahnya. Ya. Kisah Nabi Ibrahim dibakar. Nah, jadi kemungkinannya kata Ur Kasdim itu bukan kota Ur. Gitu. Tapi ya tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di sebuah tungku gitu ya di Kasdim. Gitu. Ya mungkin gitu ya karena belum ditemukan gitu nama kota namanya Kasdim gitu. Entah di mana itu. Jadi ketika kita mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada tahun 1997 sebelum Masehi di Ur, Irak, seluruh rangkaian kalimat ini bukan sebuah kepastian. Gitu. Ini adalah dugaan sejarawan pada masa sekarang. Yang bisa jadi 10-20 tahun ke depan ini sudah dirombak total. Pernyataan ini. Tapi baiklah, kita pakai dulu data ini, ya, data yang ada dulu. Gitu. Kita ambil untuk menggali hikmahnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di Ur, Irak. Irak ini adalah negeri yang luar biasa istimewa. Kenapa? Peradaban tertua yang ditemukan oleh manusia atau manusia modern sekarang, peradaban tertua yang berhasil ditemukan itu adalah peradaban Irak. Peradaban Babylon. Ya. Sebetulnya bukan Babylon ya. Apa namanya itu? Bangsa Akadia ya. Akadia Sumeria, peradaban Sumeria. Gitu. Kalau Babylon ke sini, agak ke sini. Peradaban Sumeria. Itu peradaban tertua, lebih tua dari Mesir. Lebih tua dari Mesir. Wallahu alam kalau dengan Gunung Padang gitu ya. Karena ini belum ada tindak lanjutnya nih penemuan di Gunung Padang ini ya. Entah ada keraguan apa gitu sehingga ini tidak dilanjutkan penggaliannya. Apakah memang kurang prospektif gitu ya, kurang menguntungkan atau bagaimana, Allahu a'lam. Gitu. Belum dilanjutkan ya penelitiannya di Gunung Padang itu. Mudah-mudahan nanti bangsa kita punya cukup dana lah gitu ya untuk membiayai penelitian Gunung Padang. Walaupun hasilnya misalnya nantinya mengecewakan gitu ya, tapi minimal kepenasarannya udah habis gitu. Karena yang paling mengganggu itu kan rasa penasaran. Ya, penasaran itu mengganggu. Ini apaan sih Gunung Padang ini? Bener gitu piramid? Apakah punden berundak ataukah ini buatan manusia ataukah ini formasi alam? Kan itu masih penasaran kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada bangsa kita rezeki yang banyak gitu ya. Sehingga untuk penelitian itu wah melimpah lah, sok mangga badan neliti naon gitu ya. Silahkan seperti itu. Atau mau nyusul India mendaratkan wahana di bulan gitu ya. Kalah sama India ya. India sudah mendaratkan wahana di bulan. Apa namanya? Kang Luki biasanya apa? Nggak hafal ya, Kang Ahmad. Kang Rizky. Namanya Chandrayaan ya. Namanya Chandrayaan gitu. Tapi ininya apa roketnya atau apa namanya Isro kan ya. Kayak Isra Miraj gitu. Gitu ya. Isra Miraj itu namanya. Isra namanya. Kan Israel. Iya, karena banyak ya muslim yang berprestasi di India itu seperti yang buat nuklir India orang Islam. Iya. Iya, gitu. Tuh.
Ya, Profesor Abdul Salam itu, Pakistan. Ya. Nah, jadi Irak itu adalah peradaban terkuno di dunia yang berhasil ditemukan untuk sekarang ya, data sekarang. Nah, cuma Irak juga punya banyak catatan buruk gitu. Catatan buruk pertama, kemusyrikan manusia itu pertama kali lahirnya di Irak. Iya. Di kota yang namanya Babel sekarang, atau di kota yang dulu bernama Babel. Tapi zaman Nabi Nuh belum ada Babel, sekitar situlah gitu ya. Jadi pertama kali manusia musyrik itu di sana. Ini menurut kutipan Ibnu Katsir ya. Jadi yang namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr itu di Irak. Dibuat patungnya, disembah-sembahnya di Irak. Kemusyrikan pertama itu di Irak. Sihir di Irak. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diajarkan oleh dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Gitu. Ya. Jadi tempat sihir muncul itu di Irak gitu. Di Babilonia. Di Babilonia. Kalau Nabi Sulaiman nanti kan di Yerusalem. Ya, berarti ngajarkan tadinya bukunya kok Nabi Sulaiman diambil. Jadi ini mengajarkannya jauh sebelum masa Nabi Sulaiman. Kalau Babilonia besar kemungkinannya tahun 2000 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman tahun 900 sebelum Masehi. Beda 1100 tahun. Jadi sihir itu pertama kali munculnya di Babilonia. Di Irak gitu. Ya, di Irak munculnya sihir itu di Irak. Gitu. Di Irak munculnya sihir itu. Nah, ternyata di India ya, itu Harut Marut itu dikenal. Kalau saya mengutip Profesor Menahem Ali ya, ahli filologi beliau itu. Beliau meneliti kitab Weda, di sana tercantum nama Dev Haruta, Dev Maruta. Gitu. Dewa Harut, Dewa Marut. Dev itu kan artinya cahaya. Sementara malaikat kan dibuat dari cahaya. Jadi Dewa Harut, Dewa Marut itu maksudnya malaikat Harut, malaikat Marut. Gitu. Bukan marut kelapa. Bukan marut kelapa ya. Seperti itu. Mungkin di hukumnya menurut orang Sunda mah gitu ya, disuruh marut kalapa eta Dewa Marut teh gitunya, Marut. Sehingga Marut Kalapa dikenal dengan nama Marut gitu. Dihukum nantinya, digantung kan sampai hari kiamat. Tapi itu mitos. Cerita itu. Ya, tapi keberadaan Harut Marut memang ada. Cuma kita bisa sedikit merekonstruksi sejarah ya. Kok orang Hindu apal Dewa Harut Marut? Sementara kata Quran, Dewa Harut Marut itu atau malaikat Harut Marut itu tinggalnya di Babilonia. Apakah mungkin orang-orang India itu yang ras Aryanya, yang putihnya, sebetulnya mereka tuh dulunya dari Babil gitu? Orang Iran, katanya salah. Iya, satu ras orang Arya. Atau mungkin orang-orang Irak mengekspor gitu ya kitab suci mereka, keyakinan mereka, ideologi mereka ke India, atau orang India yang datang ke Irak bawa itu gitu ya. Ini asumsi-asumsi yang perlu kita buktikan gitu. Ini yang mana yang benar. Kok malaikat yang kata Quran disebut bahwa mereka itu masa aktifnya itu ya di Babil. Mereka itu beraksinya di Babil. Kok ada di India gitu ceritanya. Weda itu memang sulit menentukannya ya. Menentukan kapan Weda itu ada. Cuma ditulisnya kemungkinan di tahun-tahun Masehi awal. Ditulisnya. Tapi kalau hafalan, lisan, itu bisa udah jauh gitu. Jauh. Ya. Tuh, seperti itu. Karena banyak sekali gitu ya hal-hal yang
mirip di dalam Weda itu, atau yang kitab suci orang Hindu lah gitu ya. Seperti misalnya persamaan kisah siapa Wisnu itu ya dengan Nabi Adam gitu ya. Kemudian kisah Nabi Nuh dengan Manu itu mirip. Ada banjir besar. Kisah Nabi Ilyas dengan Yudhistira ya, yang ketika meninggal itu dijemput oleh kereta kuda berapi. Dua-duanya sama seperti itu, Yudhistira dan Nabi Ilyas itu. Ya, ada Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Sementara di mereka ada Brahma dan Saraswati, kan mirip gitu. Nabi Musa yang Krishna Ya, seperti itu. Nah, jadi mirip-mirip. Mirip-mirip. Memang ada, dulu saya pernah mengikuti kajian tafsir itu ya. Kalau tidak salah tafsir Khazin ya. Nah, Pak Kiainya itu menceritakan bahwa yang namanya Samiri itu nama lengkapnya Musa Samiri. Setelah dihukum, kalau disentuh itu merasa sakit ya, sehingga selalu mengatakan la misas, jangan sentuh, jangan sentuh. Itu lari ke India. Ketika ditanya orang-orang India, Anda siapa? Saya Musa katanya. Dan dia nggak bohong karena memang namanya Musa Samiri gitu. Sementara orang-orang India sudah kenal dengan Nabi Musa karena kisahnya membelah lautan dan itu dan lain-lain, itu cepat tersebar gitu. Zaman dulu juga informasi kan tersebar luas juga. Sesuatu yang luar biasa. Iya, ini peristiwa luar biasa gitu, ya, peristiwa luar biasa. Orang-orang India nanya, Anda siapa? Oh, saya Musa. Oh, ini Nabi Musa teh ya, yuk kita ikuti. Akhirnya diajarkanlah penyembahan sapi gitu tuh, sehingga di India sapi jadi suci, gitu ya. Iya. Karena yang mengajarkan itu Musa Samiri itu. Dan orang India sebenarnya niatnya baik, ingin mengikuti Nabi Musa. Ini menurut keterangan ketika saya mengikuti kajian tafsir Khazin seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kemana-mana ya tanya. Ya Ur. Iya. Jadi Irak itu selain punya beberapa atau banyak kebaikan, Irak juga punya beberapa dan banyak keburukan. Yang pertama, tempat pertama kemusyrikan itu di Irak. Yang kedua, sihir pertama di Irak. Yang ketiga, fitnah pertama di zaman Islam juga di Irak awalnya. Ketika orang-orang Basroh atau Kufah itu protes kepada Khalifah Umar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu gak layak jadi pemimpin. Gitu. Dan ketika ditanya, yang mengejutkan adalah alasan ketiga. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholatnya gak benar katanya. Sa'ad sendiri kaget gitu dengan alasan itu. Saya ini sahabat Nabi. Saya tahu persis bagaimana cara sholat Nabi gitu. Gitu ya. Dijelaskan cara sholat Nabi seperti apa. Tapi Khalifah Umar nggak mau ada keributan karena orang-orang Kufah menuntut pergantian gubernur, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dilengserkan. Tapi nggak berhenti di sana. Nanti orang-orang Kufah itu terus gitu melakukan makar, ya terus melakukan makar sehingga gubernur itu berkali-kali diganti. Sampai yang terakhir mereka kemudian ikut serta dalam pembunuhan Khalifah Utsman, orang Kufah ini. Dan kemudian memprovokasi Khalifah Ali gitu ya untuk berperang. Ya. Dan akhirnya mereka banyak yang menjadi kelompok Khawarij. Gitu, Kufah, Irak. Ya, Irak. Dan nanti di akhir zaman kata Rasulullah SAW, menjelang akhir zaman orang-orang baik di Irak akan hijrah ke negeri Syam. Dan orang-orang jahat di negeri Syam akan hijrah ke Irak. Jadi orang Irak itu di akhir zaman isinya penjahat semua gitu. Ya, di Irak itu. Banyak orang baiknya di sana tuh banyak. Karena Baghdad dulu kan pusat kebaikan. Iya. Iya, Irak itu ya. Nah itu juga harus dimasukkan ya. Itu harus dimasukkan juga bahwa peperangan pertama kali itu di Irak itu awalnya.
Kayak haram orang kali itu ke Irak. Sodomnya di Irak. Kalau Sodom itu di Yordan. Tahun batin aja. Iya, Di Irak. ya di Yordan kalau itu ya, Yordania. Mereka selamat. Negeri Syam, Yordan itu. Ya. Jadi Irak ini punya beberapa keburukan yang dahsyat gitu ya. Keburukannya besar gitu. Di samping kebaikan-kebaikan yang banyak. Menara Babilonia masih ada. Menara Babel udah nggak ada. Menurut saya. Nggak ada. Tapi Raja Namrud teh cek saha teh. Raja Namrud itu dalam tafsir Taurat, Oh, bukan di nabinya. bukan di kitabnya, di tafsir Taurat. Tafsir ulang berarti namanya. Ya, tafsir Taurat, jadi ulama Yahudi. Yahudi dulu Muslim gitu. Ya, tafsir ulama lah itu, ulama Yahudi tapi. Nah, jadi menjelang hari kiamat tuh orang-orang Irak yang baik justru pada keluar dari Irak. Orang-orang Syam yang jahat justru pada pergi ke Irak. Efrat yang berarti Mungkin karena masalah emas itu. Mas Efrat. Iya. Iya, karena masalah tersingkapnya emas itu orang-orang baik tahu, wah iya mau kiamat. Gunung kaca. Iya. Iman ada di Syam. Iya, iman ada di Syam, maka mereka lari itu di sana. Sementara orang-orang jelek di Syam, wah gini naya emas, mereka nggak. Jangan sering ke Jawa ada emas. Iya, mereka berbondong-bondong ke Irak gitu ya. Bisa jadi karena itu sebabnya, tapi ini cuma kemungkinan ya, kita nggak tahu. Tidak pasti ayat penjawab Exodus kan. Iya, gitu. Orang kelaparan. Jadi emang orang Irak itu sering membuat kekacauan. Orang-orang baik di Irak itu sulit mengendalikan orang-orang jahat di Irak. Sehingga untuk memimpin Irak itu memang harus menggunakan kediktatoran. Harus keras gitu. Kalau nggak kacau, nggak akan bisa aman Irak itu. Makanya zaman Saddam Hussein relatif aman. Kalaupun misalnya Saddam Hussein itu jahat, membunuh, yang mati di tangan Saddam Hussein itu tidak lebih banyak dari orang Irak yang mati di tangan Amerika. Karena embargo ekonomi di Irak, hampir 3 juta orang meninggal dunia itu karena kelaparan. Ya. Belum lagi perang pasca perang Teluk, perang sipil, perang antar sesama orang Irak. Sampai sekarang masih gitu tuh. Udah berapa juta orang yang tewas gitu ya. Dan Irak itu hanya bisa dipimpin oleh tangan besi. Gitu. Karena selama dipimpin dengan cara yang tanda petik demokratis gitu ya, nggak akan bisa. Iya, nggak akan bisa. Abbasiyah aman. Abbasiyah aman karena keras. Keras. Abbasiyah itu keras. Ya. Sehingga bisa terkendali wilayah Irak. Iya. Sama. Iya. Gitu ya. Bahkan pada zaman Abbasiyah itu kan di pertengahan Abbasiyah ada pemberontakan Zhang namanya. Ini bukan orang Cina, bukan. Zhang itu orang-orang Afrika yang dijadikan pekerja dengan upah murah. Lalu datanglah seorang laki-laki yang ngaku jadi nabi. Yang akan membebaskan orang-orang Afrika ini, nanti akan memberikan kesejahteraan pada mereka. Itu orang-orang Afrika yang jumlahnya hampir 1 juta orang itu gabung langsung dengan nabi palsu ini. Dan melakukan pemberontakan yang gak selesai-selesai. Jutaan orang tewas di tangan mereka. Di Irak itu. Ya, di Irak. Nah, jadi Irak ini memang track recordnya menyeramkan gitu. Track recordnya menyeramkan. Ya kita doakan ya mudah-mudahan saudara-saudara kita di Irak ya bisalah mengecap kedamaian seperti itu. Ya karena orang-orang solehnya juga banyak di sana orang soleh itu. Cuma orang soleh di sana tidak bisa mengendalikan orang jahatnya gitu. Ya, itu masalahnya. Orang solehnya banyak. Mereka sekarang udah orang Arab. Orang Arab sekarang. Tapi siapapun yang datang ke sana itu terpengaruh itu oleh tanahnya gitu. Terpengaruh itu oleh kondisi lingkungan di sana. Itu ya. Terpengaruh oleh situasi di Irak ya. Nah itu Irak ya tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya beberapa keburukan gitu ya. Ya mungkin karena itu di awal teh eta gitunya ngebakar Nabi Ibrahim gitu ta.
Ya terus gitu kesininya terbakar terus itu. Ya panas gitu ya. Suhunya itu. Padahal suhu orang Cina ya. Seperti itu. Baik, cukup satu poin saja ya. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada tahun 1997 sebelum Masehi di Ur, Irak. Titik. Itu. Ya, silahkan kalau sekarang ada yang perlu didiskualifikasi. Dari kiri dulu Kang Ahmad, mangga. Saya, Kang Luki, mangga. So. Kang Rizky, mangga. Belum ada. Kang Ahmad, mangga. Tilu putaran mau kenal tilu putaran ya. Ya 2 putaran kedua. Kang Luki. Karena ya bangsa Mesir itu pernah bangsa Yahudi itu pernah tinggal di Mesir. Yang nyembah-nyembah sapi. Ada. Gitu. Ada. Itu ya, ada. Penyembahan sapi itu ada di Mesir. Jadi ke bawah ketika mereka hijrah, keyakinan itu nggak seluruhnya tanggal. Bahkan kan ketika mereka baru aja nyebrang Laut Merah sampai di Jazirah Arab, ya di Sinai, Jazirah Arab. Ya Sinai itu Jazirah Arab yang aslinya ya, yang ada di peta mah palsu itu. Yang itu palsu itu. Justru di Arab kan aslinya. Nah, mereka melihat orang-orang di sana menyembah-nyembah pohon kan gitu ya, menyembah pohon. Jadi mereka itu bukan cuma mencari berkah dari pohon, mereka itu mencari berkah dari pohon karena menyembah pohon, meyakini pohon itu Tuhan. Iya, mereka baru aja melihat laut terbelah. Jadi kita perlu melihat dengan teliti ya perbedaan antara orang-orang musyrik dulu dengan umat Islam sekarang. Ketika umat Islam misalnya mengusap kuburan gitu ya. Kalau saya sendiri gitu ya, berprasangka baik bahwa mereka itu punya fikih tersendiri tentang masalah itu. Itu merupakan khilafiyah dalam tata cara berdoa itu. Mereka mencari berkah lewat itu karena meyakini ada dalil gitu tentang masalah itu. Ya, dalil tawasul atau tabaruk gitu ya, tabaruk. Tapi bagi yang tidak meyakini hal itu, hati-hati jangan sampai menyebut sesama muslim sebagai penyembah kuburan. Karena itu mengkafirkan sesama muslim. Ya, dan itu mendekati karakter Khawarij itu. Mengkafirkan sama muslim itu. Iya, kenapa? Karena kalau orang musyrik itu, mereka mempercayai yang mereka cari berkahnya itu Tuhan. Sementara umat Islam itu tidak pernah mempercayai yang mereka cari berkahnya itu Tuhan, nggak pernah gitu. Mereka mempercayai gitu ya bahwa benda-benda itu memang diberkahi oleh Allah gitu, sehingga kalau misalnya diusap kita bakal dapat berkahnya gitu. Misalnya Ka'bah gitu ya, itu diberkahi oleh Allah, diusap, kita dapat berkahnya. Atau air hujan diberkahi oleh Allah, kita hujan-hujanan, dapat berkahnya. Itu ya. Quran misalnya, kan berkah Quran itu, ya. Diusap misalnya gitu ya, dapat berkahnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ngalap berkah itu bukan gitu caranya. Kalau Quran itu dibaca, kalau misalnya masjid itu dengan cara itikaf, itu pun nggak ada dalilnya gitu. Bahwa ngalap berkah Quran itu dengan membacanya, nggak ada dalilnya gitu. Gitu ya. Itu sama-sama ijtihad gitu. Sebetulnya ngambil berkah dari ini tuh gimana caranya? Itu ijtihad gitu. Bukan dalil gitu yang dipakai itu. Jadi kalaupun kita tidak setuju gitu ya dengan amalan sebagian saudara kita kaum muslimin, jangan cepat-cepat menuduh mereka itu kafir musyrik, gitu. Jangan gitu. Kalaupun mau ya paling tinggi izian mereka salah gitu. Udah gitu aja, gitu ya. Pendapat mereka salah, udah gitu aja. Yang benar pendapat itu gini gitu, udah. Jangan sampai terlalu jauh mereka musyrik kafir, jangan gitu. Iya.
Karena itu udah takfir gitu sama muslim, mengkafirkan sama muslim. Sementara umat Islam itu nggak ada yang menuhankan kuburan, nggak ada. Gitu. Atau datang ke kuburan wali itu ya. Nggak ada umat Islam yang meyakini bahwa wali itu Tuhan, nggak ada. Gitu. Iya. Kalau mereka misalnya tawaf di kuburan, itu memang salah gitu. Tapi bukan berarti mereka menuhankan penghuni kubur atau menuhankan kuburan, enggak gitu. Ada yang sampai tawaf kuburan, ya itu salah gitu, ya. Tapi jangan sampai bilang mereka syirik gitu, jangan. Ya itu salah aja gitu, salah, dosa, maksiat gitu udah. Tuh ya. Jangan sampai terlalu jauh mengatakan oh itu syirik gitu, itu kafir. Iya. Masalahnya begini. Nabi itu nggak pernah ya ketika menemukan ada sahabat yang melakukan kesalahan mengatakan kamu berbuat bid'ah, nggak pernah. Gitu ya. Ya pokoknya Nabi itu nggak pernah menyebut seorang sahabat sebagai ahli bid'ah, nggak pernah. Tapi kan para ulama melakukan itu, mangga aja gitu. Kita mau ngikutin Nabi atau ulama gitu. Kan suka dibalikin gitu ke kita gitu ya. Mau ngikutin Nabi atau ulama? Ulama membidah-bidahkan kalau Nabi nggak pernah membidah-bidahkan, ulama membidah-bidahkan. Mau ikut yang mana? Ikut Nabi atau ulama? Karena di zaman Nabi yang suka membidah-bidahkan itu orang musyrik. Nabi itu disebut ahli bid'ah oleh orang-orang musyrik itu. Di zaman Nabi yang suka membidah-bidahkan itu orang musyrik gitu. Memang betul bid'ah itu dosa besar gitu ya. Tetapi harus hati-hati dalam melontarkan tuduhan bid'ah. Karena seringkali amalan yang disebut bid'ah itu sebetulnya amalan yang ada dalilnya. Cuma pihak yang kontra menganggap dalil yang dipakai itu bukan dalil gitu. Sementara yang pro menganggap yang dipakai dalil itu memang dalil gitu. Gitu ya. Sehingga ada perbedaan pendapat. Silakan saja misalnya mau mendefinisikan perbuatan ini bid'ah, boleh, tapi di majelisnya saja gitu. Jangan di-upload misalnya di YouTube gitu ya. Karena itu nanti akan ditonton oleh kubu sebelah gitu. Nanti akan muncul perpecahan sesama muslim ya. Kalau secara ilmiah gitu ya nggak ada masalah, silakan. Oh ini amalan ini bid'ah gitu. Nggak jadi masalah asal di tempatnya gitu. Kalau di ruang publik jangan. Karena nanti yang melakukan amalan itu pun punya dalil gitu. Ya, dalilnya dikemukakan Quran, dikemukakan hadis, walaupun oleh kubu sebelah dikatakan, oh bukan gitu pemahamannya, tapi kata kubu ini emang gitu pemahamannya seperti itu. Itu ya. Itu nggak akan ada habisnya. Dan hal-hal seperti itu silakan dibicarakan antar ulama. Jangan kemudian memanas-manasi orang awam gitu. Karena orang awam nggak akan paham mau gimana juga gitu tuh. Ya, silakan ulama dengan ulama ngobrol gitu. Nanti kalau misalnya ada ulama yang satu memenangkan argumen yang satu kalah, mungkin ulama ini akan ikut gitu. Nanti jamaahnya juga ikut, ya udah beres gitu. Iya. Iya, seperti itu. Ya, jadi orang awam itu nggak usah gitu ya diajak untuk jadi supporter kiai atau ustadz dalam rangka gontok-gontokan dalil, karena nggak akan ngerti itu orang awam. Tuh ya, malah orang awam itu ketika diajak seperti itu yang diambil pisau, golok, senapan, saling bunuh nantinya. Beda dengan ulama. Kalau ulama ketika debat ya adu dalil gitu, adu dalil. Udah beres debat ya udah gitu. Paling sakit hati sebentar udah gitu ke warung lagi, madang lagi, ngopi lagi gitu, beres lagi kalau ulama gitu ya. Tapi kalau kita orang awam ya dibenturkan seperti itu nggak cukup sehari 2 hari. Ya, permusuhannya bisa sepanjang hayat gitu. Bisa sepanjang hayat. Bisa berturunan seperti itu. Ya di iya. Iya gitu. Ya. Seperti itu. Iya. Ya. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu ya masih menghargai mazhab, ketika ada yang bertanya ke seorang mufti, ditanya, Anda mazhabnya apa? Saya Hambali, kalau begitu saya akan berfatwa menurut mazhab Hambali kepada Anda. Dijawabnya pakai mazhab Hambali. Padahal misalnya ulama yang berfatwa itu mazhabnya Syafi'i. Nanti yang datang gitu ya, Anda mazhabnya apa? Maliki. Oh udah kalau gitu saya akan jawab berdasar mazhab Maliki, seperti itu.
Jadi jagonya mau main. Iya, Menguasai semua masalah. Selama Betul. yang kurang tes hari ini tuh ada yang satu yang melewati. Itu ilmu naon teh? Mau baik. Ilmu lain, ilmu tentang adab. iya. Nah, adab yang di sini tuh maksudnya apa? Memang ada gitu ya aturan bakunya. Atau kita lihat pertama aja? Sebetulnya urusannya itu bukan masalah adab, ya. Urusannya itu bukan masalah adab, tapi urusannya adalah kita orang yang nggak ngerti ngomongin masalah yang harusnya dibicarakan oleh orang-orang yang ngerti gitu. Jadi ada topik bahasan yang untuk membicarakan itu butuh keterampilan di bidang itu gitu. Dibutuhkan pengetahuan di bidang itu. Nah, sementara sekarang semua orang ngomong semua masalah. Apakah pembicaraan itu membutuhkan spesialisasi ataupun tidak? Tapi sekarang semua orang dengan semua tingkat keilmuan ngomong semua masalah. Itu masalahnya. Gitu ya. Bukan urusan adab gitu ya, bukan urusan adab di sini. Gitu. Jadi urusannya itu sekarang itu adalah ada yang namanya anarki. Anarki. Anarki itu apa? Chaos. Ya, ada chaos di bidang keilmuan seperti itu. Semua orang bisa ngomong semua masalah. Gitu. Menemukan bidangnya. Iya. Ya. Ngomong nanti juga profesor. Iya, profesor juga kalah gitu. Nyana sih kan nyana. Iya, ya, profesor juga kalah gitu ya. Akhirnya profesor juga ketarik jadi bodoh kalau di forum itu gitu ya. Dan jadi yang paling bodoh profesor itu. Kenapa? Karena profesor itu punya banyak ilmu, punya banyak kemungkinan. Dan dalam forum seperti itu, seorang profesor akan kelihatan seperti orang yang ragu-ragu gitu. Karena emang seperti itu orang yang punya ilmu itu. Dia punya banyak pendapat di kepalanya gitu. Bisa begini, bisa begitu gitu. Sementara orang yang tidak punya ilmu, tahunya cuma itu aja. Jadi kelihatannya seperti orang yang yakin. Padahal nggak ngerti maksudnya sebetulnya bukan yakin, sebenarnya nggak ngerti gitu. Itu ya. Itu masalahnya. Profesor itu karena dia punya banyak pengetahuan, sehingga dalam banyak masalah dia nggak yakin mana yang betul. Sementara orang awam karena cuma punya satu pengetahuan, bahkan nggak punya pengetahuan, merasa yakin dengan apa yang dia ketahui gitu. Gitu kan ya. Itu masalah itu. Ya. Jadi masalah kita itu ada chaos gitu, ada anarki. Orang awam mana tuh? Ya, seperti itu. Ya orang awam sebetulnya nggak bisa disalahkan. Karena mereka itu diprovokasi oleh orang-orang yang pinter untuk dukung-mendukung gitu. Untuk meramaikan situasi. Ya, untuk like and subscribe, untuk komentar macam-macam kan itu didorongnya sama orang yang pinter gitu. Ya, itu ya, orang yang pinter yang mendorong itu, yang punya agenda, gitu ya. Karena orang yang pinter yang agendanya adalah mencari ridho Allah, gak akan manas-manasi orang awam, gitu. Ternyata kan puncak ayeuna mah LGBT legal. Iya Di seperti itu. beberapa negara. Gitu. Tuh. Kan sebenarnya namanya secara logika menurut semua profesor, dokter, Iya. ahli ilmu itu teh kesalahan. Tuh. Maka kan Presiden Afrika mah sok kalau kalian udah punya anak saya keluarkan dari penjara di penjara mungkin bisa ngehasilkan anak saya keluarin kata pendeta gitu. Tapi Iya. boleh gitu ya. Iya. Tuh. Ya, itu salah satunya ya. LGBT itu sesuatu yang dinyatakan salah oleh hampir semua Manusia. orang yang punya pengetahuan gitu. Ya. Baik agamawan, dokter, lain-lain ya, yang punya kaitan ilmu dengan masalah itu, ya itu bukan sesuatu yang benar gitu. Tapi karena orang awam yang dikerahkan entah oleh kekuatan mana gitu ya, dengan kekuatan uang yang cukup banyak untuk mendorong bahwa ini ada sesuatu yang normal, ini diterima gitu oleh banyak pihak. Walaupun yang menerima juga tahu itu salah gitu. Itu ya. Saya pernah ninggalinnya, ada debat anu LGBT sama profesor di barat, tapi mereka tenang. Jadi benar harus logika kita tuh logika mereka gitu. Jadi Iya. kalau logika mereka teh ke A gitu, dia bawa ke logika itu teh, tapi bisa ngemes gitu. Iya. Gaya gitu. Tuh, seperti itu. Ini bukan fitrah gitu. Jadi kesalahan.
kan dulu mah aya di pedoman kesehatan Amerika teh resminya buku resmina pedoman kesehatan tapi salah satu penyakit. Iya. Tapi yang dihapus. Iya. Tapi kita harus juga dihapus kan. Betul. Ya karena kita mau orang beragama ya ada di kitab suci gitu ya. Pendetanya iya, mereka tuh luar biasa responnya meningkatnya di Indonesia di pendeta. Ya. Oh LGBT di situ mah udah nolak. Jadi Iya. katanya dipidana kalau nggak menikah ini kalau di barang. Jadi mereka nggak bisa milih nggak nolak gitu kalau jadi kalau nolak teh jadi pidana. Kan dia enak di Indonesia weh jadi. Iya. Ya mungkin itu ciri keruntuhan sebuah peradaban gitu. Bangsa Iya. Ya. Jadi peradaban barat itu memang sudah waktunya berganti. berakhir ya, diganti dengan peradaban yang lain. Dan itu ya salah satu cirinya ya. Menjamurnya LGBTQ itu ya salah satu ciri bahwa peradaban mereka hampir hancur. Karena ketika kebatilan itu terang-terangan ya menindas kebenaran, yaitu salah satu tanda gitu. Kalau di negeri-negeri yang masih panjang umurnya gitu ya, kebatilan itu masih malu-malu gitu. Masih sembunyi-sembunyi kalau mau melakukan sesuatu itu, kebatilan itu. Wah, ya kene Pak Ustadz gitunya. Seperti itu. Kalau ada Ustadz masih malu gitu. Tapi di negeri yang Lokalisasi. budayanya sudah mau berakhir ya, kebatilan itu akan membanggakan diri di hadapan kebenaran. Kebenaran ditindas, akan terjadi logika yang terbaik. Yang benar itu salah, yang salah itu benar. Gitu. Udah, kalau udah seperti itu mah udah tinggal tunggu. Tinggal tunggu sejarah bergerak. Iya. Karena ya ahli-ahli sejarah itu sudah banyak yang memprediksikan kehancuran peradaban barat. Itu tidak akan lebih dari 150 tahun lagi katanya. Karena bacanya ya nulisnya 50 tahun yang lalu, jadi 200 tahun ke depan gitu ya. Jadi ya 150 tahunan lagi lah peradaban barat itu akan runtuh. Gitu. Ya kan suka teh puncak ke zaman teh perangnya. Iya. Ternyata ini jadi kayak LGBT sih. Iya. Karena barat tuh kuat ya. Kuat. Dihancurkan oleh timur itu hampir nggak mungkin. Akhirnya yang terjadi adalah mekanisme penghancuran diri sendiri seperti itu. Seperti Islam di Andalusia itu nggak mungkin dikalahkan. Islam di Andalusia itu nggak mungkin dikalahkan oleh pihak Kristen, itu nggak bisa. Ya, Hajib Al-Mansur itu tiap kali perang menang terus. Sampai Santiago de Compostela ya, yang sekarang jadi nama Santiago Bernabeu gitu ya. Santiago itu kan nama santo gitu ya. Iya. Di Spanyol itu sampai dihancurkan kan oleh Hajib Al-Mansur itu. Udah di atas angin lah umat Islam itu. Pihak Kristen tuh nggak mungkin menang. Yang terjadi apa? Mekanisme penghancuran diri, gitu ya. Berperang satu sama lain. Jadi penyebabnya itu bukan masuknya musik, bukan. Kan ada gitu ya, yang berpendapat bahwa hancurnya Andalusia itu ketika musik masuk katanya. Itu analisa dangkal itu. Karena zaman Harun ar-Rasyid juga musik banyak gitu. Dan di kalangan ulama musik itu jadi perdebatan gitu. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan gitu. Kita menghalalkan, membolehkan. Ya boleh berarti halal. 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 Boleh enggak? Gitu ya. Ya memang ada beda pendapat. Jadi dalam hal itu gak usahlah memaksakan pendapat gitu ya. Kalau punya pendapat itu haram, gak ada masalah. Mendiskusikan dengan orang lain bahwa musik itu haram, gak ada masalah. Tapi kemudian mengklaim bahwa orang yang gak sependapat itu penghuni neraka, janganlah gitu. Karena itu ijtihad dalam masalah fikih gitu ya. Beda pendapat dalam masalah fikih, masing-masing punya dalil gitu. Iya, apalagi kemudian dijadikan argumen bahwa Andalusia itu musnah karena musik, terlalu jauh sepertinya ya. Gara-gara musik hancur, Indonesia gara-gara musik hancur gitu. Enggak lah. enggak seperti itulah. Itu bagian dari beda pendapat di kalangan kaum muslimin hukum musik itu ya. Yang pada berkuasa. Iya, seperti itu. Ajari. Iya. Tapi kehancuran Andalusia itu karena sesama muslim saling membunuh. Perang saudara. Iya, perang.
bukan perang saudara, bukan ya, perang saudara gitu. Gitu ya. Tapi Amerikanya perang saudara jadi maju. Ya, itu tergantung respon nantinya. Negara Selatan. Iya, perang saudara itu setiap momen sejarah itu menyediakan dua belokan. Belokan ke arah kesuksesan, belokan ke arah kehancuran. Masing-masing momen itu menyediakan dua jalan itu. Kayak baratnya kayak kok kehancuran barat termasuk Eropa oke atau Amerika pun. Ya termasuk ke Eropa nantinya. Termasuk. Sama saya nya. Iya. Tuh. Iya. Kan di Eropa gitu sama. Sama. Orang Inggris pindah ke itu. Tuh. Kalau Amerika agama masih kuat, Eropa banyak kan ateis. Ya, Amerika tuh negeri religius, Amerika tuh agamanya kuat. Amerika itu. Kalau tingkat gitunya para sama tentang nikah gue gitu. Nggak daftar bukan negara gitu. Nah, Iya. ke agama gitu. Iya. Ya karena ada yang mendorong gitu ya. Ya ingin merusak gitu. Ingin merusak. Percaya ke agama. Iya. Akhirnya kadinya. Ingin merusak gitu. Ingin merusak Amerika, ingin merusak Eropa, ingin merusak dunia. Makanya promosikan. Gitu. Mau berkuasa. Dan mereka tinggal di Baik, karena sebentar lagi mau Isya ya. Mau Isya karena udah maghrib kan Isya ya. Dan dari maghrib ke Isya kan sebentar ya. Iya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali poin berikutnya. Tadi poin 11. Nabi Ibrahim lahir tahun 1997 sebelum Masehi di Ur, Irak. Berikutnya akan kita bahas tentang kelahiran Nabi Lut tahun 1950 ya. Pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, pengutusan Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul kepada bangsa Kaldea, ya, Kaldea. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.